Hai semuanya, sawadee-krap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus dari Teng Monida. Dan hari ini teman-teman, di Thailand, salah satu isu yang paling banyak dibicarakan adalah keterangan dari pengacara T. Pengacara T tidak percaya akan pernyataan dari nelayan yang terekam di CCTV yang diduga oleh masyarakat Thailand, dan juga pengacara T adalah tubuh dari Teng Monida yang sedang minta tolong. Itu tercatat adalah di jam sekitar menjelang jam 10 malam di Dam Bang Kruai di Provinsi Nonthaburi, yang which is itu adalah tidak jauh dari lokasi kejadian. Nah, kemudian juga yang unik di video kali ini aku akan bahas adalah pertama, pengacara T kenapa kok begitu yakin tidak percaya dengan Lung Nit. Lung Nit adalah nama nelayannya. Lung itu dalam bahasa Thailand artinya adalah paman ya. Dan Lung Nit ini juga sudah didampingi oleh seorang politisi di Thailand dan ada terjadi perdebatan. Selain dari kedua belah pihak perdebatan dengan argumen masing-masing, juga akan kita lihat videonya secara utuh, kurang lebih adalah sekitar 1 menitan CCTV-nya, kita akan bahas lebih detail. Kalian lihat manakah yang benar menurut kalian, apakah pihak dari pengacara T ataukah pihak dari si nelayan Lung Nit-nya. Tapi sebelumnya aku ingatkan, please jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar aku semakin semangat untuk mengawal kasus dari Teng Monida langsung dari Thailand. Oke, yang pertama kita bahas adalah keterangan dari pengacara T. Pengacara T tidak percaya 100% apa yang dikatakan si nelayan tersebut, Lung Nit, bahwa yang dilihatnya malam hari itu bukanlah sosok manusia, apalagi tubuh dari Teng Monida, tapi adalah sebuah kayu. Sebuah kayu itu adalah keterangan resminya. Kalau kemarin pada saat Lung Nit ini menyampaikan keterangannya di sejumlah media massa Thailand, itu dengan di cover wajahnya, tapi sekarang sepertinya sudah cukup berani ya, sudah cuma pakai masker aja dibuka, orang bisa ngelihat wajahnya, bahkan juga sudah mengetahui siapakah namanya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang tidak dipercayai dari pengacara T, karena misalnya itu ada tendangan kaki, itu bukan identik kayu atau benda mati, tapi itu adalah identik dengan tendangan kaki. Kemudian Lung Nit mengatakan, si pengacara T bilang, kenapa? Sepertinya Anda ini takut dengan sosok yang orang besar di balik ini semua. Apakah Anda takut karena hantu, ataukah takut karena sosok yang diduga adalah orang punya power di Thailand? Itu adalah keterangan dari pengacara T yang juga merupakan orang yang menyampaikan ini ke media massa mengenai CCTV terkait isu ini. Kemudian dari politisi Mongkol Kit yang mendampingi Lung Nit juga di kantor kepolisian Nonthaburi ya, mengatakan begini ke si pengacara T. Kamu jangan terlalu show off dong, kamu jangan terlalu percaya diri, menggiring opini yang tidak benar, kemudian serahkanlah semua ini kepada penyidik, jangan pansos gitu, panjat sosial. Itu adalah keterangan dari politisi yang boleh dibilang adalah lawannya pengacara T. Suka nggak suka, seperti aku bilang di beberapa video sebelumnya, bahwa kasus ini juga sekarang sudah muncul ke arah politik juga. Dugaannya adalah, kalau aku membaca dari pengacara T ini yakin bahwa kasus ini adalah pembunuhan dan ada orang di balik ini semua adalah orang yang berada di pemerintahan sekarang. Dan sebagian masyarakat Thailand menilai pengacara T juga tidak begitu tulus ngebantunya, tapi ada udang di balik batu. Karena ini adalah salah satu isu yang bisa dipakai dia jika benar ada isu pembunuhan dan juga ada orang di pemerintahan. Ini bisa dipakai sebagai manuver politik untuk menjatuhkan lawan politiknya. Tapi kita sebagai masyarakat sih kayaknya nggak peduli ya, apapun alasannya, yang penting kita pengen tahu kebenaran. So, makanya pengacara T juga termasuk salah satu yang banyak mendapatkan support di Thailand, walaupun juga ada yang kontra. Oke, sekarang coba kita lihat bareng-bareng teman-teman. Ini adalah videonya. Kita sudah dengarkan dari kedua belah pihak sama-sama kekeh dengan statement masing-masing, tapi coba kita lihat video kurang lebih ini adalah sekitar 1 menit ya. Oke, ini adalah rekamannya. Ada yang ngambang, yang tanda merah itu pada saat pengacara T lagi menjelaskan. Apakah ini mengambang identik dengan kayu ataukah manusia? Nah, ini nelayannya nih. Lung Nit-nya melewati menjelang jam 10 malam. Oke. Nah, ini di dekat dam di Provinsi Nonthaburi di Sungai Chao Phraya, karena Sungai Chao Phraya itu cukup luas, membelah kota Bangkok dan berbatasan dengan beberapa provinsi lainnya. Ini detik-detik pada saat Lung Nit itu akan melewati benda yang ada di Sungai Chao Phraya.
Sempat berhenti sebentar nggak sih? Normal sih kalau orang melihat sesuatu hal besar, kemudian berhenti sebentar, itu normal. Nah, ini ada kayak gerakan kaki kalau menurut pengacara T. Meminta tolong juga gerakan kaki di sini. Nah, ini adalah gerakan kaki yang diklaim sama pengacara T. Itu adalah tubuhnya Teng Monida, bukan seonggok kayu aja katanya. Nah, ini dia gerakan kakinya. So, itu adalah video yang kurang lebih adalah bagian paling fundamental tentang kontroversi dari CCTV ini. Oke, tapi sekali lagi bahwa Lung Nit menyatakan si nelayan tersebut ya, bahwa pada saat malam itu dia tidak melihat adalah sosok manusia tapi hanyalah pure kayu. Tapi dari pengacara T menegaskan sekali lagi, saya nggak yakin apa yang dikatakan dari nelayan tersebut, karena dari CCTV aja kita bisa melihat itu kayak ada tendangan kaki katanya. Dan itu juga ada beberapa isu yang disampaikan juga di media massa, apakah jangan-jangan ini adalah ada hubungannya dengan si pelaku, seandainya ini adalah indikasi pembunuhan, apakah si nelayan ini dikirim hanya untuk memastikan bahwa Teng Monida telah tenggelam. Well, suka nggak suka, ini sudah sampai ke tangan penyidik, karena kan penyidik juga ada ratusan video klip dengan 70 CCTV yang saat ini sedang diteliti, dan kemarin juga penyidik sudah mengatakan butuh waktu untuk memverifikasi tentang temuan CCTV ini yang memang didapatkan dari pengacara T. Tapi kalau menurut kalian, apakah ini kalian lebih cenderung setuju dengan pengacara T atau dengan keterangan Lung Nit sendiri? Kalau bagi aku pribadi, secara lihat secara langsung begini ya, CCTV-nya tidak begitu jelas ya, dan banyak subjektivitas mengenai CCTV ini, tapi aku juga nggak begitu, agak susah ya untuk lebih percaya kemana. Tapi menurut aku pengacara T, karena dia orang ngerti hukum kan ya, dan dia ini mendapatkan CCTV ini adalah dari laporan warga yang berada di Sungai Chao Phraya, dan aku yakin juga apa yang didapatkan pengacara T dan juga disampaikan pengacara T ke media massa itu tidak semuanya 100% apa yang telah didapatkannya. Aku yakin pasti pengacara T tahu ada beberapa hal, informasi-informasi yang sampai saat ini masih belum bisa disampaikan karena harus ada bukti-bukti yang kuat ya, dan dia adalah orang yang tahu tentang hukum. Bahkan juga dari penyidik di Kota Bangkok pada saat kasus ini muncul awal-awal juga sudah mengatakan bahwa perilaku dari kelima orang saksi yang bersama Teng Monida malam itu ada banyak kejanggalan. Tapi keyakinan saja, kecurigaan saja tidak bisa membuat seseorang menjadi tersangka, harus ada alat-alat buktinya, bukti-bukti kuat yang menjurus ke sana juga. Dan aku yakin juga kalau dibilang ini adalah namanya kayak kayu murni, agak sedikit susah dipercaya di bagian pada saat kita lihat tadi kayak ada gerakan, yang itu gerakan nggak tahu apakah karena ombak ataukah karena memang tipikal kalau kayu berada di atas air seperti itu. Tapi I don't know, ini exactly bagian yang kita sama-sama subjectivity-nya tinggi banget. Tapi kita harus menghargai, dari Lung Nit sudah mengatakan bahwa itu adalah kayu, tapi dari Kun T, dari pengacara T, itu mengatakan bukanlah kayu. Nah, tapi yang menariknya juga adalah politisi Mongkol Kit ini juga, yang juga boleh dibilang adalah lawan mainnya, juga adalah isu yang tidak bisa kita indahkan begitu aja. Maksudnya, isu tentang bahwa Kun T itu artinya kalau Kun itu adalah saudara, aku biasa manggil detailnya pakai Kun ya, jarang nyebut nama dengan pekerjaan pengacara gitu. Jadi kalau Kun T ini aku melihatnya bahwa ya nggak bisa dipungkiri ada dugaan bahwa dia memang istilahnya adalah menggunakan isu ini untuk dijadikan menjatuhkan orang-orang tertentu lawan politiknya dia. Tapi takutnya begini, terlepas sudah aku bilang di awal tadi ya, it's okay asalkan itu adalah kenyataan gitu. Tapi takutnya adalah kalau seandainya memang ini beneran kayu, tapi kenapa Kun T ini memakai ini sebagai sebuah isu untuk membalikan sebuah fakta, itu juga harus kita hati-hati teman-teman. Karena politisi Mongkol Kit ini bilang bahwa jangan sampai Anda itu terlihat dungu di media massa. Jelas-jelas orang yang melihatnya secara langsung itu sudah mengatakan bahwa itu adalah kayu. Nah ini juga secara hukum yang paling kuat adalah Lung Nit ya, karena dia adalah keterangan dari saksi langsung. Karena kalau secara hukum sekali lagi ada alat bukti ya. Alat bukti itu berbeda dengan barang bukti. Alat bukti itu contohnya keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk dan juga surat. Nah, keterangan saksi ini menurut aku juga lebih kuat dibandingkan dengan keterangan dari Kun T ini sendiri, karena Kun T kan menyampaikan pendapatnya yang boleh dibilang adalah subjectivity. Kalau ada keterangan ahli yang mengatakan bahwa oh ini benar, bahwa itu bukanlah kayu tapi itu adalah tubuh manusia, baru
baru ini bisa menjadi salah satu bagian alat bukti, yaitu adalah keterangan ahli. Tapi kalau sampai secara hukum, aku lihat sampai saat ini kecenderungan di tim penyidik Thailand lebih cenderung percaya adalah menggunakan keterangan dari Lung Nit dengan landasan tadi adalah merupakan salah satu dari 5 alat bukti yang biasanya dipakai untuk menentukan tersangka ataupun juga melihat petunjuk apakah kasus ini beneran kecelakaan murni ataukah juga karena pembunuhan berencana. Let's say seperti itu. So that's it yang bisa aku bahas mengenai video kali ini, dan apapun pendapat kalian aku harap sampaikan dengan cara yang baik. Kita kawal terus kasus ini, kita akan update terus bagaimana perkembangannya, dan masih ada banyak lagi hal-hal isu yang akan aku bahas di video berikutnya yang saat ini sedang menjadi perdebatan masyarakat Thailand mengenai tenggelamnya Tank Monida di akhir Februari 2022 lalu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, share juga video ini ke teman-teman kalian. Please juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.